Pemasangan selang nasogastrik atau nasogastric tube sering dilakukan untuk memberikan makanan dan obat kepada pasien atau mengosongkan lambung. Ukuran NGT dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1 dewasa ukurannya 16-18, 2 anak-anak ukurannya 12-14, 3 bayi ukurannya 6. Indikasi pasien yang dipasang NGT diantaranya sebagai berikut. Pasien tidak sadar, pasien karena kesulitan menelan, pasien yang keracunan, pasien yang muntah darah, pasien pra atau post operasi esofagus atau mulut. Tujuan pemasangan NGT adalah sebagai berikut: memberikan nutrisi pada pasien yang tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan menelan, mencegah terjadinya atrofisi esofagus atau lambung pada pasien yang tidak sadar, untuk melakukan kembang lambung pada pasien keracunan, untuk mengeluarkan darah pada pasien yang mengalami muntah darah atau pendarahan pada lambung. Berikut ini peralatan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan tindakan pemasangan NGT. Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan antara lain yang pertama, selang nasogastrik ukuran 16, kemudian gunting, lalu cairan NaCl, kemudian spet 50 cc, spatula lidah, stetoskop, bengkok, gel, kom untuk menaruh gel, kemudian plester, gelas berisi air dingin, dan juga handscoon. Setelah menyiapkan alat, jangan lupa mengidentifikasi pasien lalu menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemasangan dari hidung kemudian ke lambung Bapak. Mungkin nanti Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman, namun ini dilakukan untuk kepentingan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Tahap selanjutnya ada persiapan alat. Ini adalah perlak untuk pengalas dada pasien. Kemudian pada kom bisa kita siapkan gel yang dibutuhkan. Kemudian sudah ada spatula, ini adalah area yang steril. Lalu kita buka spet 50 cc. Kemudian kita buka juga selang NGT-nya. Kita taruh di area yang steril. Kemudian sarung tangan. Setelah itu kita siapkan plester mungkin sebanyak 2 buah. Kom sudah siap, air dingin sudah siap dalam gelas. Lalu kita gunakan stetoskop untuk kita pasangkan ke telinga. Selanjutnya kita atur posisi pasien. Bapak maaf ya, saya kasih pengganjal di bagian bawahnya sehingga leher pasien agak sedikit fleksi. Kemudian kita pasang perlak pada dada pasien. Lalu kita lakukan cuci tangan WHO. Tentukan seberapa panjang selang NGT akan dimasukkan dengan mengukur panjang dari nares ke cuping telinga ipsilateral, kemudian dilanjutkan menuju ke prosesus sifoideus. Untuk ukuran dewasa biasanya kurang lebih 40-45 cm. Kemudian masukkan ujung selang ke dalam segelas es untuk mengeraskannya, dan olesi selang NGT dengan aqua jelly sepanjang 15 cm dari ujung NGT. Kemudian memasukkan NGT melalui hidung dan meminta pasien untuk menelan. Bapak, saya masukin ya selangnya. Bapak bisa bantu telan. Ya, baik Pak.
kita masukkan, bantu nelan ya Pak. Ya, masih bisa napas kan Pak ya? Oke, kalau misalnya memang agak sulit, mungkin Bapak bisa agak nekuk ya Pak. Maaf. Kemudian pastikan pemasangan NGT telah benar dengan posisi NGT di dalam lambung dengan salah satu dari 3 cara yang ada. Pertama, kita bisa melakukan penyedotan. Jika didapatkan cairan lambung, berarti benar sudah masuk lambung. Kemudian cara kedua, kita bisa memasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Jika terdapat gelembung udara, berarti masuk ke paru-paru. Kemudian cara berikutnya, kita menggunakan stetoskop. Lalu kita taruh stetoskop di area epigastrium, di ujung prosesus sifoideus. Lalu kita suntikan udara secara kuat. Apakah terdengar bunyi udara masuk atau tidak? Jika pemasangan sudah benar, selanjutnya kita rekatkan dengan menggunakan plester yang sudah disiapkan. Hati-hati pemasangan plester terkena mata pasien. Ya. Setelah selesai dilakukan fiksasi, kita bereskan alat. Kemudian kita lepas handscoon, cuci tangan kembali, lalu jangan lupa kita pasang label nama pemasang dan waktu pemasangan. Pemasangan NGT telah selesai. Berikut ini cara melepaskan NGT. Melanjutkan lagi untuk video NGT. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pelepasan NGT. Pelepasan ini simple, jadi ketika kita menjelaskan ke pasien, jadi rasanya tidak seperti pada saat pemasangannya. Pada saat kita melakukan izin pada pasien, kita bisa menjelaskan bahwa rasanya itu tidak seperti pada saat pemasangan. Jadi hanya berlangsung cepat, dan jika pasien kerjasama, maka tindakan tersebut akan sangat cepat sekali. Persiapan alat, yang pertama tisu, yang kedua handuk, yang ketiga handscoon, yang keempat 20 ml spet, yang kelima normal salin 20 cc, yang keenam bengkok. Persiapan pasien dan lingkungan. Yang pertama, periksa kembali etis dokter. Yang kedua, kaji klien untuk tanda-tanda kembalinya fungsi bowel seperti peristaltik usus, flatus, dan adanya bising usus. Yang ketiga, beritahu klien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Yang keempat, bila memungkinkan atur posisi klien semi-fowler. Yang kelima, berikan privasi pada klien. Untuk pelaksanaan, yang pertama, cuci tangan dan pakai handscoon. Yang kedua, beritahu klien bahwa pelepasan selang akan dimulai dan tidak nyaman seperti waktu pemasangan. Yang ketiga, letakkan handuk di atas dada klien untuk menampung apapun yang tertumpah pada mukosa atau sekresi gester pada selang. Yang keempat, siapkan tisu pada klien untuk membersihkan hidung dan mulut setelah pelepasan selang. Yang kelima, matikan atau tutup suction dan lepas NGT dari kantong drainase atau suction bila ada. Yang keenam, bilas selang NGT dengan 10-20 cc NS. Kita siapkan NS ya, 10 sampai 20 cc NS. Setelah itu kita bilas dulu. Masukkan secara perlahan. Setelah itu kita tekuk lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah
Kemudian diikuti dengan memasukkan 10 cc udara ke dalam selang NGT. 10 cc udara kita ambil dan kita sambungkan ini. Ya. Langkah selanjutnya, Lepas plester dari hidung klien dan lepas selang dari baju klien. pada saat pemasangan kita melakukan fiksasi seperti ini di hidung ya. Jadi fiksasinya tadi segitiga ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan pelepasan menggunakan kapas yang sudah dibasahi oleh alkohol ya, atau jika tidak ada alkohol kita bisa kapas basah seperti itu ya, supaya ketika kita melakukan pelepasan plester di kulit pasien itu tidak sakit ya. Kita bisa membasahi plester ini dengan alkohol. Ini yang sudah ada alkoholnya, kemudian kita secara perlahan-lahan ya melepaskan fiksasinya. Nah, seperti ini. Nah, ini fiksasinya dari bawah ya. Sudah terlepas seperti ini, kita bisa Pegang wajah klien dan minta klien untuk menarik nafas panjang dan menahan ketika selang dilepas. sebelum kita melepaskan selang, kita bisa menyiapkan. Ini harusnya pakai ini ya, apa namanya, kresek gitu ya, kresek besar ya. Ketika selang ini sudah dilepas, maka selang ini kan sudah terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien. Jadi kita perlu waspada dan menyiapkan tempat untuk pembuangannya. Oke, kita bisa memegang dahi pasien seperti ini, kemudian kita minta pasien untuk nafas panjang. Oke Pak, mohon kerjasamanya. Saya akan menarik selang ini secara cepat 3-6 detik. Bapak nafas panjang ya, setelah aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Gulung selang perlahan dan tarik selang keluar dengan cepat 3-6 detik dan tetap di atas handuk. Ini ketika ada cairan yang keluar dari hidung pasien, maka akan tumpah pada handuk yang sudah kita sediakan. Dan kemudian selang yang sudah kita keluarkan bisa langsung ditempatkan di tempat sampah medis atau di kresek hitam terlebih dahulu ya. Setelah itu, Berikan tisu pada klien untuk membersihkan wajah atau bantu klien bila dibutuhkan. kita bisa mengambil tisu untuk mengelap daerah hidung dan mulut pasien. Jika pasien misalkan kurang nyaman, biasanya ada cairan yang ikut keluar kan, nah itu biasanya di tenggorokan nggak enak. Kita bisa minta pasien untuk berkumur menggunakan air. Jika pada saat kita melakukan suatu pelepasan ini ternyata pasien itu merasa mual atau muntah ya, kita bisa memberikan baskom ya, atau jika pasien muntah ya baskom. Tapi kalau misalkan ada rasa yang kurang enak di daerah mulut pasien, kita bisa memberikan air matang ya, bisa untuk oral hygiene-nya. Kita berikan air matang supaya pasien bisa berkumur-kumur. Kemudian kita berikan baskom untuk dia bisa memuntahkan air kumurnya tersebut. Nah, itu jangan lupa kita merapikan dan membersihkan sisa dari cairan lambung tadi. Bantu klien bila dibutuhkan untuk membersihkan hidung sekresi berlebihan, mungkin terakumulasi di hidung. Beritahu klien prosedur pelepasan selang NGT telah selesai. Buang selang NGT, lepas dan buang handscoon, lalu cuci tangan. Oke, untuk yang terakhir, karena kita sudah selesai melakukan pelepasan NGT, maka saya akan melepas
handscoon ini ya, karena ini handscoon sekali pakai jadi ini langsung dibuang. Setelah didesinfeksi di larutan klorin selama 2 menit ya, 10 menit maaf, cuci tangannya 2 menit ya, terus kemudian bisa langsung kita buang, atau alat-alat yang terkontaminasi bisa kita rendam dalam larutan klorin selama 10 menit ya, tidak boleh lebih karena itu akan memicu korosif.